kalau sedang ada pembangunan, terutama yang berskala besar dan dalam jangka waktu yang panjang, akan muncul warung-warung sementara seperti ini nih. Siang-siang, wah mantap, minum es seger. Tetapi yang unik, beberapa tempat itu warung-warungnya atau toko-tokonya ini tidak diam, menjemput bola dan bahkan juga menjual berbagai kebutuhan untuk pertukangan. Pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai daerah tidak hanya menghadirkan gedung-gedung megah dan mewah, namun juga melahirkan fenomena unik yang tidak kalah menarik. Ya, di tengah hiruk-pikuk proyek konstruksi, hadir toko berjalan yang kerap menjadi penolong bagi pekerja lapangan yang membutuhkan aneka dagangan yang ia jajakan. Tapi bukan aneka makanan dan minuman manis yang mereka jual, melainkan pakaian dan peralatan tukang sederhana. Dengan sepeda motor sebagai kendaraan, sejak pagi para pedagang keliling menjelajahi berbagai lokasi proyek. Dalam sehari, belasan hingga puluhan pakaian laku terjual, memenuhi kebutuhan para pekerja yang seringkali bekerja dalam kondisi cukup ekstrim. Pakaian ini adalah pakaian bekas pakai yang masih layak dan dijual dengan harga sangat terjangkau, hanya sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per potong. Dalam sehari, belasan hingga puluhan pakaian dengan harga terjangkau diborong oleh para pekerja proyek. Para pekerja tukang yang seringkali menginap di lokasi proyek selama beberapa waktu dapat mengganti pakaian kerja yang kotor atau rusak tanpa harus repot mencari toko di luar area proyek. Murah, terus praktis, enak. Jadi kita nggak usah nyari-nyari kemana-mana. Yang paling sering dibeli? Ya ini pakaian, celana, sama baju. Ini dipakai buat di rumah atau buat di Buat sini? kerja. Iya. Murah soalnya. Lebih murah sih, terjangkau harganya. Terus sesuai lah barangnya gitu. Ngebantu banget, kan jarang-jarang. Di sini kan kalau material jauh, mending kan yang ada dianterin gitu. Saya pilih-pilih. Cecep Nur Rahman adalah pedagang dari toko keliling itu. Sejak pagi, Cecep yang telah belasan tahun menjadi pedagang keliling ini memang berkeliling dari satu titik ke titik yang lain. Dari ibarat turun-temurun, kalau dulu makan nggak kelilingnya, maksudnya ke kampung-kampung. Pas banyak proyek, baru jualan di proyek, alat-alat bangunan pertama. Kesini-kesininya nambah baju gitu. Dulu kan pakai gerobak, sekarang pakai motor. Yang menarik, pakaian yang dijajakan akan semakin laris ketika musim penghujan tiba. Kalau lagi musim hujan, apalagi hujannya terus-terusan, itu rame, agak mendingan lumayan lah gitu. Kan bajunya pada basah, kerja kan bingung, dia itu celana basah. Nah lumayan, baru seorang juga beli 2, beli 3, minimal 1 gitu. Kalau yang celananya basah atau gimana. Untuk memudahkan para pekerja proyek, Cecep tak jarang memberikan hutang kepada beberapa orang. Namun kenyataannya tidak semua orang tepat janji dan melunasi. Matahari yang semakin meninggi membuat para pedagang keliling memarkirkan dagangannya sejenak. Sembari mangkal, mereka sejenak menenggak minuman manis dingin untuk melepas dahaga, sekaligus membeli pakaian-pakaian bekas dari warga setempat. Untuk kaos dan kemeja, Cecep membelinya dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu antara Rp4.000 hingga Rp6.000 per potong. Namun untuk celana jeans, ia biasanya mengeluarkan biaya sedikit lebih tinggi, berkisar Rp7.000 hingga Rp12.000 per potong. Dari tetangga-tetangga, saya kumpulin, saya taruh. Terus nanti saya jual ke si abang ini. Seminggu ya nggak nentu sih dapetannya. Biasanya berapa? Biasanya ya dapat sih 10 atau 20 gitu. Di tengah deru mesin dan debu proyek, para pedagang keliling ini menjadi pelita kecil yang menjembatani kebutuhan pekerja lapangan dengan keseharian mereka. Dari pakaian bekas hingga peralatan tukang, mereka adalah bukti bahwa di setiap sisi kota ada cerita yang menunjukkan kreativitas dan kegigihan untuk bertahan. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Tangerang, Banten.